Biarlah ini tetap ada selamanya dalam hidup kami ya Tuhan. Harta yang paling berharga, bahkan pilihan yang terbaik adalah Yesus Kristus dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ada kalanya bisa saja hal-hal yang kami miliki ataupun hal-hal yang kami pegang hari ini terambil atau habis karena waktu. Tetapi Kristus dan kasih-Nya tidak pernah habis dalam hidup kami. Dan kami percaya ada tangan Tuhan yang memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Teruslah hadirat-Mu melawat setiap pribadi, menjamah setiap hati, sehingga kami boleh terus mengalami Tuhan selama ibadah ini. Bahkan ketika kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami tetap mengalami Engkau, kami tetap berada dalam hadirat-Mu. Bahkan ketika kami beraktivitas dalam hari-hari ke depan, Engkau hadir, firman-Mu berbicara, terus suara-Mu berkumandang dalam batin kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati imam penyembah yang sudah menyembah Engkau. Kiranya Tuhan yang telah membawa kami semua masuk dalam penyembahan. Terus Kau pakai mereka dengan talenta karunia yang sudah Tuhan tetapkan dalam batin mereka. Kau boleh lebih diurapi dan terus hikmat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Sehingga lebih banyak orang yang dibawa masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Sudah diberkati melalui pujian penyembahan hari ini. Amin. Kita terhubung dengan Tuhan. Amin Saudara. Ketika dinaikkan pujian penyembahan itu dengan kesungguhan hati, saya percaya kita terus terhubung dengan Tuhan yang kita sembah. Itu hal yang paling penting di dalam ibadah, ya, keterhubungan kita dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita berbicara tentang keuntungan. Tentang apa saudara? Keuntungan. Siapa yang suka untung? Semua suka, ya, termasuk yang namanya untung, saudara ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa memahami dengan baik bahwa keuntungan itu Tuhan memang berkehendak dalam hidup kita itu berhasil dan beruntung. Nah seringkali orang Kristen itu terlalu rohani, nggak apa-apalah, ya kan? Kita jangan mencari keuntungan buat diri kita sendiri. Ya gitu saudara kan ya. Seringkali begitu tuh kalimatnya begitu gitu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, salahkah kita untuk mencari keuntungan diri kita sendiri? Salah enggak? Ya, dua orang yang berkata tidak. Saya ulangi sekali lagi pertanyaannya sama. Salahkah ketika kita mencari keuntungan buat diri kita sendiri? Tidak, ya puji Tuhan, walaupun agak lemas dan takut-takut, ya nggak apa-apa saudara ya kan. Lebih baik dijawab ya kan, saudara ya, daripada saudara diam saja. Tetapi saya percaya yang diam juga berkata tidak. Ya, supaya kita aman pulang saudara ya. Nah saudara yang dalam Tuhan, hari ini kita melihat bahwa ternyata Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang berhasil dan beruntung dalam segala hal. Jadi mengejar keuntungan untuk diri sendiri itu juga direstui Tuhan. Katakan sama-sama, direstui Tuhan. Wah, ya saudara ya yang suka cari untung tuh kan bener ya, cuan no problem ya kan, cuan cia gitu saudara ya kan. Nah saudara perhatikan baik-baik kalau kita bisa melihat dan tentunya dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah ini dua hal yang perlu kita pahami dengan baik. Yang pertama caranya, yang kedua keuntungannya yang mana nih? Keuntungannya bentuknya apa? Setuju saudara ya? Ya. Cara Tuhan itu concern juga bukan dengan hasil akhir. Amin. Tapi Tuhan itu concern juga dengan caranya nih. Amin. Tuhan menghendaki enggak hidup kita berkelimpahan? Jelas. Bukan hanya berkelimpahan, jangan selalu berasumsi secara materi, tapi berkelimpahan secara karakter juga. Orang lain tidak memiliki karakter itu kita bisa miliki karena kita pengikut Kristus, sehingga itu bisa menjadikan perbedaan, jadi terang dan garam di situ. Ya. Nah saudara yang dalam Tuhan, tetapi caranya itu sangat penting, begitu, ya kan? Lalu yang kedua, keuntungan apa yang mau kita peroleh? Nah ini menentukan nih, menentukan caranya, ya kan? Nah saudara yang dalam Tuhan, saya mau bawa saudara kepada satu ayat saja hari ini, ya, tapi dengan 4 terjemahan. Mana lebih baik? 4 ayat, 1 terjemahan atau 1 ayat, 4 terjemahan? Iya, iya. Lebih baik 1 ayat, 4 terjemahan aja saudara ya kan. Oke, memang sudah ditulis di handout saudara ya. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat ya. Ya. Nah, hari ini kita bicara tentang cara menguntungkan diri sendiri.
Mantap, saudara ya kan? Ya kan? Tadi kan semuanya pengen untung, ya kan? Untung. Saya ingat banget dulu kalau mama saya suka buka buku nyanyian Tabernacle Glory itu, saudara. Ada yang namanya lagu pujian, Ya Untungku Besar. Ya kan? Ya untungku besar, jika Yesus milikku. Ya gitu saudara ya kan. Ya, itu zaman old ya saudara ya kan. Anak-anak sekarang mana tahu saudara ya, taunya Hillsong saudara ya kan. Iya kan. Ya, tapi saya lihat yang sini juga tahu ya, Nova juga ya. Ya berarti seumur juga. Enggak. Ya tahu karena suka nyanyi saudara. Amin saudara ya. Ya, baik. Baik, tahu lagu bukan berarti usianya sama ya, oke? Ya kita sepakat itu, amin. Amin. Puji Tuhan. Cara menguntungkan diri sendiri ya. Nah, saudara mari kita lihat ayat firman Tuhan ya. Amsal 11 ayat yang ke-17 ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan berkata begini, orang yang murah hati apa? Berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru tahun 1974. Ini bukan TB2 tapi TB1, 1974. Mari kita lihat dalam terjemahan yang berbeda, yaitu ini bicara tetap sama juga literasi dari translator juga saudara ya. Kita bisa lihat di sini ya. Orang yang murah hati berbuat baik bagi apa? Jiwanya sendiri. Nah, ini perhatikan baik-baik. Berarti kita di sini kita berbicara tentang apa saudara? Keuntungan yang mana yang kita mau peroleh. Setuju saudara kan? Sudah mulai melihat saudara ya. Tetapi orang yang kejam apa saudara? Menyiksa badannya sendiri. Waduh. Ya, mari kita lihat. Terjemahan yang ketiga, bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan apa? Kita baca sama-sama 2, 3. Orang yang baik hati apa? Menguntungkan dirinya, tetapi orang yang kejam merugikan dirinya. Ini udah bicara untung rugi, ya. Kemudian kita lihat lagi saudara yang dalam Tuhan, ya, di dalam terjemahan yang keempat, firman Allah yang hidup, ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Orang yang murah hati menguntungkan jiwanya, tetapi orang yang kejam merugikan dirinya sendiri. Nah, saudara, itu dikatakan caranya adalah murah hati. Caranya adalah berbuat baik. Caranya tadi dikatakan apa saudara? Ya, melakukan kebaikan. Nanti kita akan lihat definisinya saudara ya, supaya kita bisa memahami dengan baik. Ternyata bisa menguntungkan diri sendiri, tapi keuntungannya kepada jiwanya. Ada yang sudah mulai kendor tadi, saudara. Wah, untung, cuan. Tapi ini kok untungnya di jiwa. Iya kan? Nah, mari kita lihat saudara yang dalam Tuhan ya. Tetapi orang yang kejam itu saudara, dia merugikan dirinya sendiri. Dia menyiksa badannya. Jadi orang yang kejam itu bukan hanya jiwanya yang tersiksa, tetapi sampai kepada badannya. Ya, mari kita lihat. Nah, saudara yang dalam Tuhan, ternyata murah hati itu artinya begini. Saya pelajari dalam teks aslinya saudara, di dalam bahasa Ibrani dituliskan begini. Murah hati itu artinya apa saudara? 2, 3. Melakukan kebaikan dan kemurahan yang ditujukan kepada mereka yang terabaikan, membutuhkan, dan sengsara. Siapa di sini yang sudah mulai berpikir, katanya untung. Tapi kok ini lain? Ini out of context ini khotbahnya. Enggak, saudara. Tetap konteksnya sama. Melakukan kebaikan dan kemurahan yang ditujukan kepada mereka yang terabaikan, membutuhkan, dan sengsara. Nah, ini dia. Ya, kita ikutin dulu. Ya, kita lihat dulu. Nah, orang yang kejam itu apa sih? Perilaku suka mengeksploitasi, mengganggu, dan menyusahkan sesama. Ya, itu orang kejam. Ya. Nah, saudara yang dalam Tuhan, ternyata orang kejam itu adalah orang yang suka mengeksploitasi orang, menguasai hidup orang, ya, memanfaatkan orang, ya. FWB, tahu sudah FWB? Tahu FWB? Kalau FWB saudara nggak tahu, berarti umur saudara terlalu muda. Friend with benefit, gitu saudara ya kan. Kalau ada untungnya mau berteman, kalau enggak no. Tapi di home kita enggak ada. Amin saudara, ya kan. Semuanya tetap berteman. Amin saudara, walaupun potluck
Saudara kan? Ya, potluck, tahu potluck saudara kan? Udah tahu semua. Oke. Nah, saudara yang dalam Tuhan, orang yang kejam berarti perilaku suka mengeksploitasi, mengganggu. Saudara. Suka ganggu orang lain. Orang lain diberkati dia risih sendiri, saudara kan? Kok kenapa dia kok diberkati ya? Ya, kok seperti itu ya? Ya. Orang lain ganti mobil, dia yang pusing. Saudara kan? Dia nggak bisa tidur. Kenapa kok bisa ganti mobil lagi? Gitu ya kan? Ketika datang ke gereja, lihat orang pakai bajunya bagus, kok bagus banget itu bajunya ya? Kenapa kok dia bisa pakai baju seperti itu, gitu, saudara kan? Di sini ada kayak gitu, saudara? Enggak ada, saudara ya kan? Ya puji Tuhan. Nah, saudara yang enggak dalam Tuhan terganggu, hidupnya terganggu sehingga mengganggu orang lain, ya kan? Nah, saudara yang enggak dalam Tuhan, orang seperti ini adalah ciri-ciri orang yang kejam. Kemudian yang kedua adalah menyusahkan sesamanya, ya, menyusahkan sesamanya. Saudara ya. Nah, saudara yang dalam Tuhan, kata menyusahkan sesamanya ini artinya apa? Bikin orang ketika dia hadir, bikin orang lain resah. Ya. Ketika dia hadir dalam sebuah kelompok, orang mulai resah. Mulai muncul gatal-gatal. Kok tiba-tiba ada gatal-gatal ya? Kok tiba-tiba kayaknya saya mulai gelisah nih, ada kepanasan gitu. Saudara kan? Padahal dia di ruangan ber-AC gitu. Karena ketika dia datang, ya, saudara kan, pasti mau ngutang gitu, saudara. Ini agak menyusahkan, saudara kan, ya kan, ya kan. Terus pakai ayat lagi, saudara kan, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, ya kan, itu saudara ya, pakai ayat ya, ya, tentunya di sini nggak ada. Nah, saudara menyusahkan sesamanya, ini orang yang kejam, saudara, orang yang bertolak belakang dengan orang yang murah hati. Mari kita lihat. Nah, kalau kita bisa melihat murah hati versus kejam, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang murah hati itu adalah orang yang punya keuntungan yang besar dalam hidupnya. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena kalau saudara teliti dengan baik di dalam Alkitab, saudara ya, di dalam Alkitab ini kita pelajari orang-orang yang murah hati itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya Tuhan. Orang yang murah hati adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang punya rasa cukup. Walaupun kalau dihitung-hitung enggak cukup. Amin, saudara. Artinya apa? Dia bermurah hati karena apa? Bukan karena dia berkelimpahan. Tetapi dia murah hati karena apa? Dia punya rasa cukup. Dan dia punya iman bahwa Tuhan mencukupkan dan melimpahkan segala sesuatu. Amin, saudara. Ya, sehingga apa? Dia punya keuntungan. Yang pertama, menerbitkan ucapan syukur. Orang yang suka mengucap syukur, jiwanya lebih sehat daripada orang yang bersungut-sungut. Yang setuju katakan amin. Coba saja dalam minggu ini, 1 minggu. Mau kita bagi sekarang kelompoknya? Jangan, saudara ya kan. Kalau ya mau dibagi kanan mengucap syukur, kiri bersungut-sungut. Kita lihat besok hasilnya apa. Gitu ya kan? Enggak seperti itu, jangan. Nah, saudara perhatikan, orang yang mengucap syukur jiwanya lebih sehat. Bahkan dia lebih punya kemampuan untuk melihat bahwa dirinya berharga di mata Tuhan. Karena apa, saudara? Karena dia tahu persis Tuhan yang menjamin kehidupannya. Bukan apa yang dia genggam, bukan apa yang dapat dia capai, bukan apa yang dapat dia raih. Katakan amin. Sehingga apa? Dia mampu mengucap syukur. Saudara perhatikan baik-baik ketika Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan. Bahkan Yesus memberikan makan 4.000 orang dengan 7 roti. Sebelum dia apa-apain, sebelum mujizat terjadi, dia mengucap syukur dulu di hadapan Bapa di surga. Karena apa? Karena dia tahu persis berapapun yang ada dalam genggamanku, itu berasal dari Bapa. Dan Bapa sanggup melipat gandakannya. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Berapapun yang kau miliki hari ini, ketika kau belajar bermurah hati, maka kita bisa melihat ada keuntungan yang besar, yaitu apa? Ucapan syukur ada dalam diri kita. Orang yang mengucap syukur tuh emosinya lebih stabil. Amin, saudara. Yang penting ucapan syukur itu bukan lahir dari hanya pujian di mulut saja, tetapi dari hati kita. Emosinya lebih stabil. Amin. Mari kita lihat. Orang kejam selalu merasa kurang. Ya kan? Kalau selalu merasa kurang, saudara. Kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, bahaya. Masak saja kalau selalu merasa kurang, bisa keasinan. Setuju, saudara? Kurang garam nih, tambahin lagi. Kurang garam nih. Saudara pernah lihat ya, tayangan itu ya di TV ya.
dia sendok kuahnya, dia rasa cicip, wah kurang garam, dia tambahin di sini, dia cicipin lagi di sini, saudara ya kan? Tambahin lagi kurang garam, cicipin lagi di sini, saudara ya kan? Ya nggak berubah-berubah, memang ini keasinan gitu, ya kan? Saudara perhatikan, orang yang selalu merasa kurang, saudara, ketika melihat orang lain, pasti dia akan berpikir bagaimana cara meraih keuntungan dari orang ini. Karena apa? Selalu merasa kurang. Nah saudara yang Islam Tuhan selalu merasa kurang ini menjauhkan orang dari rasa syukur. Sehingga apa saudara? Sehingga kehidupannya penuh dengan ketegangan. Saya tidak berkata bahwa kalau saudara pengen maju, saudara perlu memikirkan bagaimana saudara bergerak maju ke depan untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Itu puji Tuhan, itu baik, itu bagus. Tetapi jangan sampai membuat saudara menjadi lebih stres. Amin saudara. Menjadi lebih tertekan, lebih stres, bahkan gangguan emosional, gangguan kesehatan. Bahkan istilah sekarang kena mental. Saudara. Nah murah hati saudara, orang yang murah hati ya mendatangkan sukacita. Ternyata di dalam diri kita ini saudara ada satu hormon yang keluar dari 3 perilaku. Salah satunya adalah ketika orang memberi kepada orang lain. Ya. Yang pertama ketika dia tertawa lepas, bukan tertawa formalitas, tertawa shalom, shalom, ya gitu saudara, cepat hilangnya saudara ya kan. Terus shalom, puji Tuhan, haha, langsung begitu ya, itu formalitas. Ya saudara ya kan, ada asyar begitu saudara, nggak ada Ibu Narita ya, nggak ada ya, puji Tuhan. Semuanya tertawa lepas saudara ya kan, ya hari ini hijau semua saya lihat ya, dari bawah sampai ke atas ini wah hijau semua saya bilang, ini kesegaran baru, puji Tuhan, haleluya ya. Nah saudara, mendatangkan apa artinya apa? Tertawa lepas itu hormon itu dihasilkan. Maaf kata, ketika berhubungan seks juga hormon itu dihasilkan. Dan yang ketiga, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, hormon itu dilepaskan. Sehingga ada rasa sukacita dan kebahagiaan yang luar biasa. Pernah seperti itu saudara? Pernah ngalamin seperti itu? Ya. Yang pernah ngalamin seperti itu angkat tangan. Puji Tuhan. Yang belum pernah ngalamin seperti itu nanti bisa dites langsung. Cari orang yang membutuhkan, saudara kasih sesuatu. Amin saudara. Ya, bisa ngerti maksud saya? Ya, ketika ada yang membutuhkan kasih sesuatu dengan tulus, saudara merasa bersuka cita. Aku diberi kesempatan untuk memberikan sesuatu kepada orang ini. Itu datangnya dari Tuhan. Sukacita, hormon itu dilepaskan. Ada rasa bahagia. Amin saudara. Tapi jangan sampai saudara kasih rumah saudara tinggal yang hari ini. Ya, itu bukan hormon sukacita yang dilepaskan, hormon penderitaan. Ya, itu hati-hati ya. Nah, mari kita lihat lagi saudara, yang berikutnya orang kejam itu berduka cita. Kalau dia dikatakan, mari kita menabur. Dia langsung gelisah. Dia ada duka cita dalam dirinya saudara. Ya, saya dengar ya, kalau di daerah itu saudara ya kan, dulu kita pernah masuk di Parigi Motong. Saudara. Itu daerah Parigi Motong itu ada satu gereja besar. Ya, cuman memang ini saya kalau menurut saya sih ya lumayan juga sih keterlaluannya. Kolektanya 4. Kalau listrik belum bayar tambah 1 lagi. Ya saudara kan. Itu jemaat udah deh dikikis abis saudara. Ya kan. Itu dompet-dompetnya mungkin masuk di kantong kolektor tuh. Ya. Nah, jadi masuk lagi. Ini buat perpuluhan, ini buat pembangunan, ini buat hamba Tuhan. Terus ini buat perawatan gedung, ini buat bayar listrik segala macam begitu saudara kan. Wah ini memang pendetanya bukan hanya mengajar untuk memberi dan memberkati, tapi agak sedikit mengajar melarat juga saudara ya kan. Kebanyakan kolektornya gitu ya kan. Puji Tuhan kita kolektornya berapa? Persembahannya berapa? 1 kali, puji Tuhan ya. Nah ada yang berduka cita ketika kolektor dijalankan? Ada saudara? Enggak ada saudara ya kan. Suka, wah puji Tuhan hari ini beri kesempatan lagi untuk memberi. Amin saudara? Ya, saudara sepakat itu amin? Ya kan? Jadi ketika nanti tim Asyar maju saudara bersuka cita. Aduh Tuhan terima kasih Tuhan. Hari ini aku diberi kesempatan lagi Tuhan. Tapi kalau misalnya aduh Tuhan dia datang lagi. Ini agak repot. Ini agak repot. Ini ada duka cita saudara ya kan? Ya. Nah ini kayaknya agak ke kanan nih saudara ya kan, agak yang sebelah kanan ini ya. Mari kita lihat lagi. Orang yang murah hati itu serupa dengan Kristus dalam tindakan.
Amin saudara. Jadi Kristus itu bukan hanya menjadi panutan kita dan juga kita belajar kepada Kristus. Tapi ketika kita melakukan kemurahan hati, maka kita sebenarnya serupa dengan Kristus dalam tindakan. Bukan hanya dalam pujian penyembahan. Bukan hanya dalam pengajaran. Bukan hanya dalam saudara? Ungkapan-ungkapan manis di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, serupa Kristus dalam tindakan, tapi orang yang kejam. Serupa siapa? Dirinya sendiri dalam tindakan. Karena dia dikuasai oleh dirinya sendiri yang mengejar keuntungannya untuk dirinya sendiri. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini saudara ya. Di dalam Lukas 6 ayat 36 dikatakan begini. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Artinya apa? Ketika kita melakukan kemurahan hati yang dilandasi dengan ketulusan, yang dilandasi dengan sukacita, yang dilandasi dengan ucapan syukur kepada Bapa, maka kita sedang menampilkan Bapa di surga ke dalam kehidupan nyata bagi orang lain. Katakan amin. Paulus menasihatkan begini, ketika saudaramu datang, janganlah kau berkata, badanmu dingin, kenakan selimut panas, tapi dia nggak berbuat apa-apa. Ketika saudaramu datang, kamu belum makan, makanlah makanan yang enak. Cuman ngomong aja, tapi tidak pernah melakukan apa-apa. Karena Paulus katakan begini kepada jemaat yang dia rintis, saudara. Orang yang tidak mengasihi saudaranya sendiri, itu adalah orang yang lebih jahat daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Ini penting sekali. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, serupa Kristus dalam tindakan. Kemudian yang berikutnya adalah memenuhi hukum tabur tuai. Nah ini penting. Banyak kali orang berpikir, wah yang penting kita beribadah, yang penting kita melakukan sesuatu gitu saudara ya kan. Untuk Tuhan, melayani Tuhan, pasti Tuhan berkati kita. Saya percaya saudara sebelum saudara berharap seperti itu, Tuhan sudah berkati kita. Yang setuju katakan amin. Ya, Dia memberkati kita, bukan hanya memberkati secara hal-hal yang lain, bahkan keselamatan itu merupakan berkat bagi kita dalam kehidupan ini. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, artinya begini, ada dua jenis berkat kalau bisa saya tafsirkan begini, berkat yang umum. Berkat yang umum itu apa? Sinar matahari. Itu terbit bagi orang jahat dan orang baik. Setuju saudara? Ya, ada di rumah orang jahat, mataharinya nggak kelihatan. Ada yang kayak gitu saudara? Ya, kok gelap ya tuh rumah ya? Oh matahari nggak bersinar di atasnya. Karena apa? Oh dia adalah orang yang jahat. Enggak seperti itu. Semuanya dapat. Amin saudara. Terus juga hujan bagi orang, bagi semua orang. Itu berkat umum. Ya, ada yang orang benar hujannya dibanyakin saudara. Orang jahat hujannya sedikit bahkan gak pernah hujan. Bisa saja terjadi 3,5 tahun waktu zaman Elia. Setuju saudara ya kan? Karena penghakiman Tuhan terhadap Ahab, kerajaan Israel. Tetapi saya katakan berkat umum itu merata. Amin saudara. Ya memang Pak efeknya juga banjir merata juga Pak. Ya itu tuh lain cerita, itu efeknya. Nah tetapi saya mau katakan berkat umum itu diberikan kepada semua orang. Udara untuk bernafas. Setuju saudara? Diberikan pada semua orang. Ada di rumah orang jahat sesak semua orang ya? Enggak saudara ya kan? Ya kan? Wah sesak semua karena apa? Dia jahat, dia perlu bertobat. Bukan begitu. Semua diberikan udara yang sama. Amin. Ada oksigennya. Ada mengandung airnya juga. Begitu saudara ya kan? Itu berkat umum. Tetapi ada yang berkat khusus. Berkat khusus itu apa sih saudara? Berkat khusus itu ketika kita melakukan hukumnya dengan menggunakan kekuatan kita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kekuatan itu apa saja? Kekuatan Tuhan yang dalam diri kita apa? Hikmat. Kita minta hikmat untuk bisnis, untuk usaha. Tuhan berikan hikmat. Itu kekuatan bagi kita untuk meraih keuntungan. Yang setuju katakan amin. Kemudian juga bekerja dengan tekun. Itu kekuatan dari Tuhan.
Jangan pernah berpikir ketika engkau enggak bekerja malas, lalu engkau berkata, Tuhan sudah berkati saya percaya, saya beroleh keuntungan. Saya katakan ada satu hukum yang kau perlu lakukan di situ. Karena hukum itu bicara tentang apa? Ada sebab dan ada akibat. Amin saudara. Perhatikan baik-baik, dalam kasih karunia memang kita diselamatkan, tidak ada hasil usaha kita sendiri. Tetapi berbicara tentang keuntungan yang tadi kita pelajari, kita perlu melakukan hukum-hukumnya, yaitu apa? Hukum kekuatan dari hikmat, hukum kekuatan dari bekerja, hukum kekuatan dari memberi. Amin saudara. Salah satunya itu tabur, tuai. Kemudian apa lagi saudara? Hukum mengelola dengan baik. Udah diberkati luar biasa, berhasil, punya keuntungan, tapi nggak dikelola dengan baik, bangkrut, kacau hidupnya. Bahkan masa tuanya menuai penderitaan yang luar biasa. Kenapa? Karena gagal mengelola. Amin. Ada hukumnya begitu. Dan hukum itu sampai hari ini tidak bergeser. Amin saudara. Jadi ketika kita bergerak di dalam hukum tersebut, saya katakan, saya percaya disitulah Tuhan menyatakan keuntungan itu dalam kehidupan kita. Makanya baik pelayanan, baik berprofesi, baik bekerja, baik berusaha, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sudah menyediakan berkatnya, keuntungannya buat kita. Bukan hanya bicara materi, tetapi keuntungan di dalam jiwa kita. Katakan amin. Tadi dikatakan keuntungannya. Bukan hanya bicara masalah materi, tapi jiwanya. Mendatangkan keuntungan bagi jiwanya. Tadi firman Tuhan katakan dalam terjemahan yang berbeda. Nah saudara saya mau tanya, saudara mau hanya berkat umum saja, atau mau berkat khusus juga? Saya tanya sekali lagi, jangan ragu-ragu kalau ngomong, saudara ya kan. Perlu kepastian, iman pasti, saudara ya. Amin saudara. Ya, saudara orang beriman, amin. Puji Tuhan, ya kan. Saudara hanya mau berkat umum saja atau juga berkat khusus? Bergeraklah di dalam hukumnya. Amin. Memenuhi hukum tabur tuai. Ada kalanya orang berkata, kita tabur iman saja, tapi enggak ada upaya ataupun bekerjanya. Boleh saja kalau memang Tuhan ada kasih karunia imannya jadi kenyataan, ya silahkan. Tapi saya mau tanya pada hari ini, kenapa saudara masih bekerja kalau saudara punya iman? Karena saudara sedang bergerak di dalam hukum itu. Amin saudara. Ketika engkau bekerja, engkau bergerak dalam hukum itu, menggunakan kekuatanmu di dalam bekerja. Makanya Paulus menasihatkan kepada orang yang bekerja. Dia menasihatkan kepada orang yang melayani. Dia menasihatkan kepada orang yang melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Bahkan dikatakan apa? Lakukanlah itu sama seperti melakukannya untuk Tuhan. Karena apa? Ada satu hukum yang bergerak. Ini nggak bisa dilanggar, saudara. Jika engkau menghendaki berkat yang khusus, mari bekerjalah. Jika engkau menghendaki berkat yang khusus, mari menaburlah. Jika engkau menghendaki berkat yang khusus, mari engkau lakukan itu dengan hikmat. Minta dari Tuhan hikmat itu. Dan beberapa hal yang lain. Ingat sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, berkat itu, keuntungan itu bukan hanya bicara masalah materi saja. Amin saudara. Tetapi lebih kepada jiwa kita. Ada sukacita, ada ucapan syukur, dan juga ada kehidupan yang serupa Kristus sesuai di dalam tindakan. Ya, mari kita lihat orang kejam itu gimana? Tidak menuai karena tak menabur. Dia mengalami kesulitan di dalam hal menuai. Kenapa? Karena dia lebih banyak mengeksploitasi orang. Sehingga apa? Ini tadi saya ingatin kembali, yang dia tuai itu bukan apa, bisa saja orang yang tidak percaya Yesus bisa nggak berhasil, bisa dalam hal kekayaan, materi dan sebagainya. Tetapi perhatikan baik-baik, Tuhan tidak hanya membawa kita untuk menuai apa yang bisa kita pegang, kita lihat, kita kecap, kita kuasai. Tetapi Tuhan juga mau kita menuai di dalam jiwa kita. Ada sukacita, ucapan syukur, ketenangan, bahkan juga hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Tidak hilang di tumpukan harta. Amin saudara? Mengerti saudara? Hati kita tidak hilang di tumpukan harta. Tidak. Hati kita tidak hilang di tengah-tengah keberhasilan. Hati kita tidak hilang di tengah-tengah prestasi. Karena apa? Kita terus terhubung dengan Tuhan. Itulah yang seringkali tidak ada di orang kejam. Bisa berhasil, bisa. Bisa kaya, bisa. Bisa punya bisnis yang bagus, bisa.
Tetapi tuaian itu bukan hanya berbicara apa yang bisa kita kecap, kita pegang, kita raih, kita capai. Adakah Tuhan tetap di dalam hidup kita? Itu yang sangat penting. Nah, saudara yang dalam Tuhan, ada satu ayat di dalam Filipi 4 ayat 17, dikatakan begini. Jadi begini, latar belakang ayat ini begini saudara. Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Dia tulis surat kepada jemaat di Filipi sebagai sebuah ungkapan terima kasih. Kenapa? Di jemaat yang lain yang dia kunjungi saudara, Paulus tidak pernah diperhitungkan biaya misinya, biaya perjalanannya, dan segala apa yang menjadi kebutuhannya. Tetapi di jemaat Filipi ini ketika mereka mendengar Paulus mau melakukan perjalanan misi saudara, lalu mereka mulai menghitung biayanya dan mereka mulai kumpulkan kepada disuarakan kepada jemaat di Filipi, lalu mulai dikumpulkan persembahan-persembahan. Saudara tahu jemaat di Filipi saudara bagaimana keadaannya? Filipi ini salah satu kota besar di dalam pemerintahan Romawi dan menjadi base ataupun pangkalan militer dari tentara Romawi saudara. Jadi kondisi keadaan pada saat itu, dan jemaat Filipi ini adalah jemaat yang terkucilkan. Karena apa? Karena percaya Yesus. Yang kedua, menderita saudara. Karena apa? Kekurangan. Yang ketiga, mereka tidak bisa bekerja dengan bebas. Karena apa? Kepercayaan mereka. Dan yang keempat, mereka terancam karena apa? Ada kewajiban untuk menyembah kaisar, tapi mereka tidak mau menyembah kaisar, mereka hanya mau menyembah Yesus. Masalah bagi mereka, mendatangkan penderitaan, mendatangkan kekurangan. Tapi di tengah-tengah penderitaan dan kekurangan ini, mereka belajar untuk melakukan kemurahan hati. Bagaimana caranya? Mereka perhitungkan apa yang menjadi kebutuhan Rasul Paulus. Paulus enggak minta, bahkan dikatakan dalam ayat sebelumnya dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Namun baik juga perbuatanmu yang terus mencari kesempatan untuk supaya memberkati perjalananku. Dikatakan demikian. Nah saudara yang dalam Tuhan, perhatikan baik-baik perkataan Paulus kepada jemaat di Filipi. Dikatakan begini, kita baca sama-sama. 2-3, tetapi yang kuutamakan bukanlah apa? Pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Buah apa itu? Saudara perhatikan baik-baik. Buah yang dirindukan oleh semua hamba Tuhan. Buah yang dirindukan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang diinjilinya. Buah yang dirindukan oleh pemimpin-pemimpin Kristen yang punya hati yang tulus di dalam mengerjakan ladang Tuhan. Buah apa itu? Yaitu buah yang muncul. Yaitu apa? Karakter Kristus yang muncul dari dalam kehidupan jemaat Filipi. Di tengah-tengah penderitaan, kesengsaraan, kekurangan, kemiskinan, keterkucilan. Buah itu muncul. Yaitu apa? Karakter Kristus. Apa itu? Kemurahan hati. Itu yang memperbesar keuntunganmu di hadapan Bapa di surga. Dan setuju katakan amin. Mereka memberi bukan hanya sekedar supaya mereka lebih diberkati. Tidak. Mereka mengumpulkan persembahan supaya mereka lebih makmur. Tidak. Tapi mereka sedang belajar untuk menumbuhkan salah satu dari buah roh, yaitu kemurahan. Dan setuju katakan amin. Banyak orang memberi karena dia mau menutupi dosa. Yang kedua, banyak orang bisa memberi karena dia punya motivasi untuk supaya lebih diberkati dan berkelimpahan. Banyak orang memberi karena apa? Supaya reputasinya naik. Banyak orang memberi supaya dia bisa dilihat sebagai orang yang berprestasi. Semuanya berorientasi kepada dirinya. Tetapi jemaat Filipi, ketika dia memikirkan kebutuhan Rasul Paulus, dia tidak berorientasi dengan hal itu. Tapi dia berorientasi untuk menumbuhkan buah, yaitu yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu apa? Kemurahan hati. Yang setuju katakan amin. Di tengah penderitaan, saya mau tanya sama saudara, keuntungan apa yang saudara mau capai ketika engkau mengikuti Yesus? Apakah sakit disembuhkan? Kekurangan diberkati saja?
mengalami kesesakan, mengalami kelegaan? Atau di atas segala sesuatu, engkau terus bergerak di dalam hukum firman, supaya hal yang lebih penting tumbuh dalam hidupmu. Yaitu apa? Buah yang memperbesar keuntunganmu di hadapan Bapa di surga. Tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Jadilah orang Kristen yang berkualitas. Amin. Tinggalkan pemikiran-pemikiran, motivasi-motivasi yang tidak mengejar buah yang lebih penting ini. Amin, saudara. Saya tunjukkan 2 contoh. Ya, sebelum kita tutup, saya tunjukkan 2 contoh. Silakan ditampilkan. Ya. Saudara, ada seorang pengusaha dia adalah anak pendeta. Dia seorang yang sangat miskin pada saat itu, saudara. Ya. Dia adalah namanya David Green, CEO Hobby Lobby. Dia bergerak dalam bisnis kerajinan dan juga karya seni. Ya. Saudara ke Bali pasti ada itu banyak sekali ya. Pasar seni Ancol gitu, saudara kan. Dia bergerak dalam bidang itu, saudara. Dulunya dia sangat miskin. Dia memiliki cuma beberapa ratus dolar untuk memulai bisnisnya, saudara. Di kurang lebih di satu tempat yang luasnya 300 meter 300 square atau apalah begitu, ukurannya kecil sekali, tidak terlalu besar. Tapi sampai hari ini, saudara, dia punya cabang ini kurang lebih sekitar 950 outlet. Dia adalah seorang yang bernama David Green. Dia adalah seorang yang cinta Tuhan. Dia berkata begini, "We know that God is in control of everything and we want to make sure our business reflects that." Artinya apa, saudara? Kita tahu semua bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu. Yesus juga katakan amin. Tetapi dia katakan begini, dan kita mau memastikan di dalam bisnis kita menjadi sebuah refleksi dari kekuasaan Tuhan. Amin, saudara. Artinya apa? 1/10 dari hasil bisnis, saudara, dia berikan kepada pelayanan Injili dan juga menopang untuk Museum Alkitab di Washington DC. Dan sampai hari ini, saudara, dia dipercayakan Tuhan begitu luar biasa dalam bisnisnya. Kekayaan yang begitu luar biasa. Saya tidak memicu saudara berpikir tentang kekayaannya. Tapi saya mau katakan pada saudara, ketika buah itu ditemukan di dalam diri kita, buah itu adalah dasar kepercayaan Tuhan untuk mempercayakan lebih dalam hidup kita. Saya setuju, katakan amin. Yang kedua, kita lihat. Pasti kenal, amin saudara. Ya, Mother Teresa, pendiri misionaris kasih di Kalkuta. Dia kumpulkan wanita-wanita korban perkosaan, bahkan yang sudah hamil di luar nikah. Dia kumpulkan anak-anak yang lahir, saudara, yang tidak tahu siapa bapaknya. Dia kumpulkan, saudara. Bahkan mereka yang terkena kusta, penyakit-penyakit berat, TBC dan sebagainya. Dia kumpul satu tempat. Dia mulai menggalang dana, saudara. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka-mereka yang terlantar, terabaikan, dan juga mereka yang menderita. Dia berkata begini, bagus sekali. Ada 40 quote, saudara, ya kan, saya pelajari, saudara, ada 40, satu saja ya. Ya, mau 40-nya? Jangan, saudara, ya kan. Satu aja ya, cukup ya. Satu aja cukup ya. Waktunya juga sudah habis ya. Kita lihat, saudara. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Great love. Amin, saudara. Jadi melakukan kemurahan hati itu bukan melalui perbuatan-perbuatan yang dahsyat, besar dan luar biasa saja. Tetapi perbuatan yang kita lakukan sederhana, kecil, enggak kelihatan orang. Ya, tidak ada wartawan di situ. Ya. Tidak ada tukang foto di situ, tidak ada kamera di situ. Tapi kita lakukan dengan kasih yang besar. Itulah kemurahan hati. Setuju, katakan amin. Mari kita bisiki teman kita di samping, just do it. Berbisik saja, just do it. Amin. Mari kita berdiri. Kita katakan lagi dengan bersuara, 2, 3, just do it.
Katakan lebih keras lagi berkata, just do it. Amin saudara. Enggak ada poin khotbahnya hari ini. Cuman satu ini aja. Cara menguntungkan diri sendiri. Lalui dengan kemurahan hati. Keuntungannya bukannya sekedar bicara masalah materi. Tapi keuntungan jiwa yang Tuhan katakan tadi. Tuhan berkati. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Syukur dan berterima kasih Tuhan. Ketika engkau bermurah hati, engkau sedang menyerupakan Kristus dalam hidupmu. Menyatakan keserupaan Kristus dalam hidupmu melalui tindakan.